pengurus masjid yang mulia, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tema kita pada hari ini adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 menyampaikan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan pasti kamu akan dicoba dengan sedikit daripada khauf, rasa takut, ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira terhadap orang-orang yang sabar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan timpaan berbagai macam bentuk musibah, cobaan, adakala itu rasa takut, adakala itu kelaparan, kekurangan harta, jiwa, bahkan buah-buahan, maka solusi yang harus kita lakukan adalah bersabar, sehingga dengan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat optimal. Akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ganjaran, kebaikan dan pahala yang sangat besar terhadap orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Sabar yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi adalah menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan sabar itu adalah meneguhkan diri di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga daripada perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sabar dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, menjaga diri daripada berbuat maksiat. Yang kedua, terus konsisten di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Adapun salah satu daripada cobaan untuk kita saat ini adalah rasa takut, yang alhamdulillah belum sampai kepada tingkat panik, tetapi hanya pada batas-batas waspada dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga protokol keamanan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, rasa takut yang menyelimuti segenap umat manusia di seluruh dunia saat ini terhadap satu wabah virus
yang disebut dengan COVID-19 itu, sehingga ada yang tidak berani keluar rumah, ada yang tidak berani kemana-mana, bahkan ada pula saat ini yang masjid pun sudah ditutup daripada salat Jumat dan berjamaah. Alhamdulillah di kota Luk Semawe belum ada terdengar masjid yang saat ini absen daripada salat Jumat. Ini adalah sebuah nikmat Allah kepada kita, walaupun kita harus bersabar dari rasa takut, waspada supaya tidak terkena wabah tersebut, namun masjid kita masih penuh. Kita masih berani datang untuk salat Jumat di masjid-masjid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan suasana yang seperti ini akan terus berjalan sampai selesai Ramadan nanti. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sabar itu kedudukannya dalam iman seperti keberadaan kepala bagi seluruh anggota tubuh yang ada pada diri manusia. Seandainya kepala itu diputuskan, maka tentunya tubuh tidak akan bisa hidup. Maka seseorang yang beriman di dalam menghadapi berbagai macam cobaan mesti dengan sabar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'mini." Aku heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya segala urusan orang mukmin itu adalah kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Tiada yang demikian itu bagi seorang pun kecuali hanya untuk orang mukmin. Apa yang menjadi kebaikan bagi orang mukmin setiap urusan yang dikerjakan dan dihadapinya? Pertama, wa idza asabathu sarra, dan apabila orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kedamaian, kesehatan, lalu syakara, dia bersyukur. Bersyukur dengan kesehatannya, banyak beribadah. Bersyukur dengan rezekinya, banyak bersedekah. Maka fakana khairallah, adalah kebahagiaan yang disyukuri itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Lalu kedua, wa in asabathu darra, dan jika dia ditimpa oleh suatu kemudaratan, kesengsaraan, kesusahan, ketakutan, lalu sabar, dia bersabar, fakana khairallah, maka ada ianya itu kebaikan juga baginya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kondisi yang seperti ini tiada jalan lain kepada kita kecuali yang pertama adalah bersabar. Dan ini untuk semua kita. Bersabar berada di dalam taat, bersabar menjauhkan diri daripada maksiat, dan juga bersabar menghadapi musibah seandainya musibah itu mengenai diri kita. Cuma saja dalam kondisi
Getanyo harus bersabar. Kadang-kadang kita dihadapkan pada persoalan baru di mana bukan wabah coronanya yang merajalela, tetapi fitnah, hawa, dan juga pertikaian di antara sesama pun muncul. Nyo karena hana sabar. Bak du sabe-sabe dawa. Si A pegah salah pulen, si B pegah salah pulen. Sabe-sabe pegah salah kok. Solusi hana. Karena dengan dah pegah salah kok, hana merumpok solusi. Putra yang merumpok dosa. Dosa ghibah. Dosa fitnah. Nyan saboh wabah yang muncul gara-gara corona. Yang kedua, ketika kadawa bak petun argumen sampai kemudian na yang bit-bit serius. Akhirnya antara yang satu dengan yang lain bak uronyan ka bengi. Ka mekhun-khun. Ka hana megagat li terung tengah hana pah. Gara-gara bak bicara buno salah tipulan, salah tipulan yang tidro lagi orang nonton bola deng red pulan, yang tidro orang red pulan akibat dawa ka wabah kedua muncul. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin le wabah-wabah yang lain lah yang terjadi gara-gara ketidaksabaran kita terhadap kondisi hari ini. Padahal yang disuruh oleh Allah, itanya puji tak pelaku ronyo. Hanjit tak pupuk sapu ronyo kecuali sabar. Kakak sabar. Memang sabar itu berat. Tidak semudah dengan apa yang diucapkan. Oleh karenanya balasan terhadap orang sabar pun tidak murah, mahal, besar, karena sabar itu berat. Sehingga tidak semua orang bisa melakukan sabar dengan baik, terutama dalam kondisi hari ini yang ladom getanyo merasa membela orang lain sehingga getanyo menuai dosa. Contoh tak kemekhun yang pegat aturan laju, misal hana gedepu yang terjepit laju lagi si pulang kamu dia tak laju, memang hana pulih macam tak seolah-olah kita adalah pembela kebenaran. Tapi tahukah kita bahwa kita sudah berdosa menghujat orang lain? Karena di dalam memandang suatu kebaikan itu pasti ada sisi-sisi perbedaan. Setiap orang saat ini sedang berupaya berpikir, berbuat, bertindak dan mengeluarkan apapun yang terbaik untuk semua. Cuma kadang-kadang berbeda cara pandang, berbeda cara memahami, maka apa yang orang lain anggap benar, kadang kita yang anggap hana betul. Maka yang paling baik adalah menghargai orang lain. Mengapa? Al-haqqu minallah, kebenaran yang hak itu sama Allah, sementara yang nabagatanya kebenaran menurut persepsi. Maka jangan kita paksakan persepsi kita untuk yang sesuatu itu untuk menyalahkan kebenaran yang diyakini orang lain, sehingga kita menuai dosa dan termasuk bukan orang yang bersabar daripada menghadapi masalah sekarang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, teman ikatanyo yang saatnya mentang sehat-sehat, tetapi kadang-kadang kamlaiya apakah punya pahala sabar, sementara itanyo kan urang kenang karona. Dalam satu hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an yang artinya seseorang muslim tidak ditimpa
oleh rasa sakit, letih, gelisah, sedih, atau kegundahan, hingga duri yang tertancap padanya, melainkan Allah menebus dengannya sebagian dari kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tingkat uronyo getanyo susah hanya tertebit. Nangon dari Lok Semawe wo daerah udak Kedihu Barat, ana tepu pihino sehat ustad di pesantren, karena murid libur hana kegiatan rindu kampung, pulanglah dia dengan kereta. Terus kampung langsung diisolasi 14 hari, hana cerita, hana jut malasan. Sehingga dia menghubungi temannya di Lok Semawe, ya Allah, lon ka kena isolasi padahal dari Lok Semawe, kon dari Malaysia. Inilah keadaan sekarang. Kibanda pegat. Orang karena waspada, takut-takut. Walaupun kita sendiri mengatakan amalon hana sapu, tapi karena dari Lok Semawe wo Kedihu Barat dianggap orang pulang dari luar. Menyolagian pakri tamelha tamdawa hana makna. Iketanyo hana ya tidigop yoi kibancit kaku sabadu irmo peublau ro. Mungkin akan menjadi kesempatan yang hafal Quran ke hafal Quran lom murajaah kembali. Iketanyo yang barokah jarang baca Quran belala. Jangan mengisi kesempatan wadah lagayan kaku mengambil kesempatan berbuat dosa. Hujat kena hujat kedih, berikan kena berikan kedih, hana manfaat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mampu bersabar dalam kondisi yang seperti ini. Yang harus kita utamakan adalah husnuzan, berbaik sangka terhadap orang lain siapapun dia, apalagi pemerintah, dan kita menjauhkan diri daripada su'uzan, buruk sangka, baik anggap-anggap yang negatif, menyosering berpikiran negatif. Nyan kitanya kon virus corona kenang, virus kedro tu sakit kedro tu penyakit jika naik dalam. Bankana katanya suudzan ibadah penyakit lain macam-macam kibancit husnuzan, sehingga insyaallah katanya imunitas akan akan sehat, ngengop hana masalah, dosa hati hana, dosa lidah hana, aman alhamdulillah. Insyaallah wabah ini pun akan segera kembali diambil oleh Allah, dan katanya akan dapat hidup sebagaimana barokah dalam keadaan yang aman dan damai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian khatib, terlebih dahulu khatib mohon maaf.